Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung beserta jajaran. Yang kami hormati fasilitator guru penggerak, para pengajar praktik program pendidikan guru penggerak Kota Bandung. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Bandung. Bersama saya Rizka Ruslianti memandu acara pembukaan. Mohon izin acara dimulai. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber dan fasilitator juga pengajar praktik yang luar biasa. Semoga kita semua yang hadir Allah limpahkan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada hari ini Sabtu 18 Juli 2022 bertempat di Grand Pasundan Convention Hotel akan dilaksanakan Lokakarya 6 program pendidikan guru penggerak Angkatan 4 Kota Bandung, Guru Bergerak Indonesia Maju. Aplaus untuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Semoga bukan hanya sekedar jargon semu, gerakan dirimu, gerakan hatimu untuk mampu menggerakkan orang lain melakukan kebaikan, sebab hadiah melakukan kebaikan tentunya akan kembali menjadi kebaikan. Perkenalan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan pada pagi hari ini kepada Bapak Dr. Andes Haji Hikmat Ginanjar MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Yes. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Barat, pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Aceh Doni Sudrajat, sahabat kami. Yang saya hormati jika yang hadir dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para kepala bidang dan kepala seksi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung, hadir di Pak Kasih Kurikulum SD, Pak Jadan, terima kasih. Yang saya hormati para pejabat pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang saya hormati dan saya banggakan para pengajar praktik. Yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai adalah para guru penggerak, guru-guru hebat yang ada di hadapan saya ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat bersilaturahmi, berkegiatan yang positif. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, santai saja hari ini kita bertemu. Sudah kesekian kali kita bertatap muka dalam melaksanakan mensukseskan program guru penggerak ini. Sudah barang tentu kita ketahui bersama dari keseluruhan aktivitas yang telah dilakukan, pindah dari satu lokakarya ke lokakarya berikutnya dengan tema yang berbeda, tetapi kita dimintakan untuk dapat meningkatkan progres termaksud, dan kita bisa mengimplementasikan, memahami dan mengimplementasikan. 2 hari yang lalu saya di sini Pak Bu, jadi wisuda Darut Tauhid, SMP Darut Tauhid.
Alhamdulillah keluar dari sini punggung saya agak sedikit tegak. Karena AC-nya paling dingin di Kota Bandung di sini. Jadi dan ke toilet juga bisa 2-3 kali dalam waktu setengah hari ya. Kemudian di tempat ini juga saya kira semua berkegiatan aktivitas. Namun demikian tentu saja mari kita gelorakan semangat di dada kita, di hati kita, supaya menghangatkan badan kita, terjadi keseimbangan. AC yang dingin pun kita lawan dengan semangat kita untuk berkolaborasi. Kita harus bersemangat karena bagaimanapun juga program Guru Penggerak adalah program yang sangat visioner yang dilahirkan oleh Kemendikbudristek, sehingga nanti tidak ada lagi hambatan-hambatan debirokratisasi, tetapi Bapak akan menjadi guru penggerak dan sekaligus menjadi pemimpin pendidikan di masa yang akan datang. Dimudahkan juga urusannya, tidak harus mulai CKS lagi, tidak harus ke Solo lagi, tetapi sudah di mata menunggu posisi amanah yang akan diberikan kepada Ibu Bapak sekalian. Semoga punya umur dan kebahagiaan ya. Sebab salah satu keinginan kita semua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai khalifatul adi, sebagai khalifah di muka bumi, dan juga sebagai guru yang menjadi ujung tombak mencerdaskan kehidupan bangsa, kita ini berharap suatu saat bisa pensiun. Saya ngomongnya sederhana, tapi kenapa kata sebelum pensiun? Sebab banyak teman-teman kita yang tidak bisa pensiun. Jadi kalau kita suatu saat bisa pensiun, artinya masih ada waktu bagi kita untuk membuat kebaikan di muka bumi. Dan salah satu peran utama ibu bapak sebagai guru penggerak ini, pemimpin-pemimpin, saya tidak sebut pemimpin masa depan, dan sekarang juga sudah jadi pemimpin sebenarnya, hanya nanti ditingkatkan lagi skopnya lebih luas lagi seperti itu. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak saat ini adalah satu profesi yang sangat luar biasa, yang sangat strategis, karena yang hanya bisa melakukan perubahan peradaban bangsa ini hanya guru. Tidak ada profesi lain lagi menurut saya sebetulnya. Guru akan mengajarkan bagaimana mentransformasi ekosistem pendidikan, bagaimana mentransformasi pendidikan kepada para peserta didik anak-anak kita yang konon nanti katanya di Indonesia akan lahir generasi bonus demografi. Bonus demografi 2045 itu adalah bagaimana usia bangsa Indonesia 70% adalah usia-usia yang potensial, usia-usia yang akan memiliki kompetensi yang sangat besar. Karena apa? 70% usia itu di usia 30 sampai dengan 40 tahun. Bisa kita bayangkan siapa usia 30-40 tahun itu adalah anak-anak didik kita yang sedang di hadapan kita. Artinya mereka inilah usia-usia SMP dan usia SMA. Akan seperti apa wajah Indonesia nanti di 2045 akan sangat tergantung kepada guru penggerak, sekolah penggerak, program organisasi penggerak. Alhamdulillah para pelatih memberikan tutorial kepada kita bagaimana kita berbuat, bagaimana kita mengimplementasikan ilmu-ilmu yang tadi disampaikan ini. Dan tentu saja saya berharap juga nanti tujuan goal kita terakhir itu adalah dengan profil pelajar Pancasila. 3 hari yang lalu saya juga masih mengikuti kegiatan program sekolah penggerak, di mana di dalam kegiatan itu dan temanya ada bagaimana membuat mimpi yang diinginkan oleh murid-murid, mimpi yang diinginkan oleh guru, mimpi yang diinginkan oleh sekolah. Nah, salah satu yang saya mimpikan sebetulnya sederhana ya Bapak. Pada waktu itu saya ingin semuanya mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi kalau sekarang dengan profil pelajar Pancasila ada berkebinekaan yang global, berpikir kritis, mandiri dan lain-lain. Kalau saya sederhana saja, karena dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara di Indonesia ini kita tidak terlepas bagaimana mengimplementasikan butir-butir Pancasila yang 36 itu. Nah, saya kira goal akhirnya seperti itu. Tinggal kita menggiring bagaimana mengarahkan seluruh gerak langkah kita menuju itu. Contoh kecil saja sederhana kalau saya sampaikan, yang paling krusial di hati saya adalah bagaimana kita bermusyawarah dan bermufakat.
dalam itu udah bahasa sekarang itu kolaborasi. Jadi kolaborasi itu konotasinya positif, tapi ada kerjasama yang konotasinya negatif. Apa itu? Persekongkolan. Kita mah jangan bersekongkol dan keburukan. Kita bersekongkol itu kebaikan, nggak ada bahasa sekongkol baik. Kalau sekongkol itu bahasanya kalimat negatif. Oleh karenanya bahasa yang disampaikan pun mari kita gunakan bahasa-bahasa yang santun, bahasa-bahasa yang baik dalam kita menyampaikan transformasi kita atau pesan-pesan message kita kepada para peserta didik kita maupun kepada teman-teman di sekitar kita. Dan saya kira dengan mengamalkan Pancasila itu salah satu contoh saja, Bapak, yang sering saya sampaikan itu musyawarah mufakat. Kalau beberapa waktu yang lalu, 5 tahun yang lalu, kita sering mendengar, apalagi di era politik yang saat ini sedang akan lagi ada pilkada, nampaknya bahasa sudah mulai digunakan bahasa-bahasa yang bukan menjadi tuntunan, tetapi bahasa-bahasa yang harus kita perbaiki dan kita ingatkan kepada peserta didik. Jangan lagi nanti anak-anak kita terjebak dengan kalimat-kalimat yang bisa mencelakakan dirinya. Ibu Bapak, musyawarah mufakat saya sampaikan di beberapa waktu itu kita lihat debat kusir. Yang namanya debat kusir itu pasti ada yang tidak nyaman. Pancasila tidak mengajarkan perdebatan, bahkan agama mengajarkan kepada kita ketika kita mampu menghindarkan perdebatan, dibangunkan rumah di surga. Keren. Supaya Bapak ingin pakai toan nggak dibeli kalau Bapak. Bukan saya lagi bangun rumah di surga. Selesai. Jadi nggak usah apa namanya ulah sami-sami, tapi sami-sami nggak bangun, sami-sami ribut, orang surga terjantan nggak bangun. Ini hadisnya sokeh gitu, saya seperti itu. Kalau debat kusir itu kalimatnya maaf, saya tidak sependapat dengan saudara. Kalimatnya maaf, tidak sependapat. Kita tidak untuk ya. Kalimat-kalimat yang seperti itulah kira-kira yang kadang-kadang tidak kita sadari ada di sekitar kita, apalagi di era iptek yang sekarang sangat begitu besar pengaruhnya ikut mempengaruhi kita. Ibu Bapak yang tenang aja sekarang di rumah. Baca medsos yang agak tidak nyaman langsung berubah pikiran kita. Itu kamu bisa langsung bereaksi. Apalagi konsumsi berita-berita yang saat ini mungkin ada juga sekelompok manusia, sekelompok orang yang suka memproduksi berita hoax, berita-berita buruk. Sehingga kemudian kita juga kadang-kadang kalau tidak menyaring, tidak memfilter itu berita-berita itu menjadi berita-berita yang tidak menyenangkan dan kita reaksi dan cenderung kita men-share lagi kepada yang lain. Seolah-olah kita yang tahu lebih duluan. Hanya saya mengingatkan saja kepada kita semua dan kepada diri saya sendiri untuk bijak menggunakan media sosial. Karena untuk aparatur sipil negara ini saya pernah didatangi oleh dari tim cyber, diketahui bahwa ada salah seorang putra Bapak ASN yang ikut-ikutan di media sosial mereposting, mengkritisi pemerintah. Jadi ketika dipanggil, diingatkan dari sana akan diselesaikan oleh Bapak atau diselesaikan oleh kami, bukan oleh kami saja, saya supaya cepat selesai. Jadi interogasi kalimat sederhana tanpa kemerdekaan berpendapat, tapi hidupnya saha, tadi gaji usaha, tadi damel sarang saha. Kalimat sederhana aja dari kalimat mona Pak saya mau coklat. Karena harus mengingatkan juga, jadi betul siapa kita, sedang apa kita, dan di mana kita, akan kemana kita. Jadi dan seorang kita berteriak-teriak untuk melakukan perubahan tidak ada artinya, tidak akan ada nilainya. Beda untuk posisinya, kalau posisi kita di posisi elit-elit tertentu, mungkin suara itu akan didengar, tapi hanya suara kecil di bawah mah tidak ada apa-apanya. Maka yang paling utama kalau di bawah seperti apa? Memperbaiki diri kita menjadi suri teladan, menjadi agent of change. Jadi ibu bapak rumah menjadi agen perubahan yang akan melakukan perubahan-perubahan, bagaimana menjadi model pembelajaran kepada peserta didik, bagaimana guru ini menjadi yang ditunggu dan ditiru. Tentu saja peran ini akan sangat penting bagi kita semua karena ibu bapak guru menjadi ujung tombak, bahkan tidak sedikit yang jadi ujung tombak juga. Ibu bapak yang saya hormati, yang banggakan, saya kira berkorelasi dengan kegiatan
kegiatan Merdeka Belajar sering saya ungkapkan di mana-mana. Karena senang kalau saya dengar, saya senang itu kalau konsep Merdeka Belajar dicanangkan oleh Mendikbudristek ini sangat relevan saya kira dengan kondisi kekinian, kondisi saat ini, bahwa memang mindset berpikir yang berbeda dari paradigma lama kepada paradigma baru. Saya selalu menyampaikan indah sekali memang kalau dibandingkan gitu ya, proses perubahan pendidikan itu sangat cepat berubah. Tapi kita dulu pernah belajar bersama itu Pak. Saya ingin sedikit dari supaya tidak terlalu. Jadi kalau dulu kita belajar itu bagaimana belajar itu menjadi satu kewajiban, tapi sekarang bagaimana belajar itu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena dulu kewajiban maka yang dikejarnya nilai dan angka. Kalau nilai dan angka yang dikejarnya anak-anak itu akan menghafal, dan hasil menghafal itu dan jiwanya ketaatan. Seperti generasi yang kelahiran 60, 70-an atau mungkin 80-an ya, sebagian itu generasi taat. Saking taatnya, contoh kecil saya mencontohkan dulu ketika harus menggambar, pasti gambarnya Gunung, sawah. dua gunung. Jadi memang itu kira-kira dulu kita harus taat pada guru, dicontohkan di ibu bapak guru di tulis dua gunung ditambah matahari di tengah semua. Kemudian di kiri kanan ada pohonnya. Pohonnya apa Bu? Kenapa tidak pohon pepaya? Ini saking taatnya harus pohon pepaya. Di depannya pasti ada jalan. Kiri kanan jalan ada Sawah. Ibu bapak dengan saya sekolahnya beda, tapi sami. Ada di Garut, ada di Tasikmalaya, ada di Sukabumi, ada di Aceh, Sami, di Maluku, di Kalimantan, semua gambarnya sama. Inilah kira-kira sedikit menukil pengalaman tersenyum kita ya. Ternyata memang dengan Mas Menteri ingin melahirkan kebijakan Merdeka Belajar ini merubah kita semua. Apa anak-anak bukan siap belajar lagi, tapi anak-anak harus siap bekerja. Anak-anak siap bekerja artinya mereka harus memiliki kompetensi. Maka dalam Merdeka Belajar pun ujiannya pun bermakna anak-anak diharapkan bisa menalar. Kalau anak-anak sudah bisa menalar, dia akan mandiri. Bukti sekarang anak-anak lebih mandiri dengan startupnya, dengan berbagai di depan komputer sendiri tapi bisa menghasilkan pendapatan. Artinya anak-anak kita harus mampu menalar dan lebih mandiri. Akhirnya anak-anak kita menjadi anak yang mandiri. Siapa yang mandiri itu seperti dilahirkan dalam COVID Pancasila. Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang memiliki kompetensi masing-masing. Seperti halnya ketika anak ini dilahirkan sesuai dengan orbitnya. Anak-anak memiliki keistimewaan masing-masing, seperti ibu bapak memiliki keistimewaan masing-masing yang tidak bisa disamakan dengan yang lain. Maka kalimat perbedaan yang sering menjadi pertengkaran di antara kita dan antara komunitas siapapun juga tidak lagi menjadi hal yang menjadi menakutkan. Tetapi kita harus menyadari dengan dewasa berpikir kita bahwa teman kita punya kelebihan, bahwa teman kita punya keistimewaan. Begitupun mereka memandang kita, teteh mah, akan mah punya kelebihan. Termasuk anak-anak didik kita, mereka pun punya kelebihan. Tidak bisa kita menyamakan mereka harus cerdas semuanya seperti dulu. IPA-nya harus bagus, IPS-nya harus bagus, bahasa Indonesia harus bagus, termasuk payah olahraga harus bagus, coba itu satu. Tapi sekarang anak-anak kita akan berkembang dengan orbitnya. Anak-anak yang suka olahraga tidak bisa dipaksakan harus bagus IPA-nya. Anak-anak yang senang ekonomi tidak harus dipaksakan harus sama dia tidak seni budaya. Anak-anak yang berkembang diharapkan dalam program ini nanti anak-anak mampu bekerja berkelompok. Nah, itulah kolaborasi. Anak-anak mampu menelurkan ide-ide gagasannya, bagaimana mereka mampu menjabarkan apa yang dilihat, dirasakan, dibaca. Nah, sekarang ini kemampuan kita proses pembelajaran berpusat kepada murid itu imbaplah kurikulumnya. Jangan sampai anak ditinggalkan ketika belum paham, ditinggalkan. Harus kita itu sebenarnya pahamkan dulu anak itu, dia akan bermanfaat. Saya melihat beberapa hasil karya yang dibikin oleh sekolah penggerak ataupun di guru penggerak karya anak-anak itu
Contoh saja membuat sepatu. Membuat sepatu itu ada yang suka menggambar sepatunya dulu, ada yang bikin polanya dulu, ada yang suka menggunting, ada yang suka memasarkan. Ada yang kalau lama gunting itu biasa, atau membuat pola tidak bisa, tapi sebenarnya memasarkan. Itulah kolaborasi. Ternyata di setiap kerja kelompok itu anak-anak dari potensi yang berbeda satu dengan yang lain. Akhirnya Indonesia nanti ke depan adalah Indonesia yang generalis, spesialis, dan Pancasilais. Generalis spesialis itu saya sebutkan juga Bapak, artinya dia tahu sedikit dari yang banyak. Kalau dianalogkan seperti sekolah hewan yang sudah saya sampaikan juga, menekankan kembali. Jadi ada ikan, ada itik, ada itik, ada burung, kemudian ada kancil, dan ada ular. Semuanya ada di kolam yang sama. Suruh berenang dari ujung ke ujung. Yang juaranya itik, karena dia medianya di Air. Dia punya kaki yang lebar, yang bisa mengayuh di air dan gerakan cepat. Pindah medianya ke darat, suruh lari. Yang juaranya kancil. Baik, udara, medianya udara, Burung. suruh terbang. Yang juaranya burung. Tapi yang bisa di udara, bisa di darat, bisa di air adalah ular. Tahu sedikit dari yang banyak, tapi dia spesial. Termasuk itik, dia tahu sedikit orang yang ular itu tahu sedikit dari banyak, dia tahu semuanya, tapi dia spesial. Artinya katakanlah seorang anak yang memiliki kompetensi seni budaya, tapi dia tahu tentang ekonomi, dia tahu tentang IPA, dia tahu tentang hal-hal lainnya. Dan kira inilah, tapi dia Pancasilais. Pancasilais, saya bermimpi kalau anak Indonesia setiap hari melihat butir-butir 36 butir Pancasila itu. Hari ini saya sudah melakukan kegiatan toleransi, misalnya mengunjungi saudaranya yang sedang sakit, melihat yang beda suku bangsanya misalnya, tapi saya berkunjung. Itu kira-kira pembentukan karakter kecil yang saya sekarang. Jadi kebiasaan karakter akan jadi bagus. Hiduplah di Indonesia dengan berkebinekaan global, tapi satu tujuan. Ini yang barangkali yang selalu jadi mimpi saya juga. Sederhanalah, karena Pancasila ini the way of life. Jadi dijabarkan saya Pancasila seperti apa. Ibu Bapak itu adalah akan menjadi agent of change, bagaimana mengarahkan mereka ke depan. Baik Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan juga beberapa hal sesuai dengan konsep dengan modul yang pada hari ini adalah program dan pengembangan pengembangan sekolah. Tentu saja ini diawali bagaimana kita harus mampu Ibu Bapak Guru bercerita tentang potensi yang dimiliki oleh masing-masing sekolah. Jadi kita akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang di lingkungan kita. Kalau saya dulu menggunakan analisis sepertinya, bagaimana kelebihan sekolah kita, bagaimana kekurangan kita, apa peluangnya dan apa yang harus kita lakukan. Termasuk juga di dalamnya bagaimana Ibu Bapak nanti mau berdiskusi tentang segala sesuatu yang bisa berdampak pada murid. Saya kira kalau kita paham tentang kondisi sekolah kita, lalu kita akan mengidentifikasi persoalan atau permasalahan, lalu mencari solusinya. Bagaimana kita lakukan solusi itu sesuai dengan kondisi existing yang ada di sekolah, termasuk juga kompetensi Ibu Bapak. Bagaimana menyampaikan ini semua sampai pesan itu kepada para peserta didik kita. Kemudian juga membuat rancangan program itu bisa sederhana, bisa dibikin rumit, bisa dibikin tapi bisa implementatif. Yang berikutnya adalah bagaimana nanti kita menerapkan manajemen risiko. Segala sesuatu pasti ada risikonya. Bagaimana risiko yang terbaik dan terburuk. Saya selalu menggambarkan dalam wawasan kebangsaan, Bu Bapak. Jadi kalau di dalam wawasan kebangsaan itu ada ATHG, ada ancaman, tantangan dan hambatan, gangguan, termasuk masalah dan kendala yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Membangun program juga membuat rancangan program, pasti kita harus tuliskan di situ tantangan dan hambatannya apa. Kemudian carikan solusi bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan itu secara baik dan benar. Terakhir adalah supermonet. Saya menyampaikan supermonet, supervisi, monitoring dan evaluasi. Seluruh kegiatan yang kita lakukan harus sering dievaluasi, harus dimonitoring. Apalagi jadi pemimpin pembelajaran nanti, pemimpin sekolah, satuan pendidikan harus sering melakukan supermonet. Jangan membiarkan pekerjaan itu berjalan tanpa evaluasi, tanpa monitoring.
Dan kita sebagai pemimpin harus mengecek sudah sampai mana. Bisa saya kira periodik dalam kepala kita bagaimana kita pemimpin memiliki otoritas untuk memanage, untuk mengatur semua itu. Insya Allah kalau semuanya ini dilakukan, saya kira kita memiliki bekal. Yang paling penting berikutnya adalah mental kita. Mental kita, tekad kita bersemangat untuk memajukan pendidikan dan diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk mencerdaskan bangsa. Jangan dikotori amanah kita ini karena amanah ibu bapa sangat mulia. Dan saya selalu menyampaikan juga dimanapun berada, selalu bahwa anak-anak yang kita lahirkan itu diluluskan oleh ibu bapak sekalian. Kalau di ranking 1 perangkatan sampai 10 pasti ada anak yang soleh dan solehah. Dan tidak kemungkinan kelancaran kita semua beraktivitas menjadi guru penggerak saya juga kita ada doa dari anak-anak didik kita. Dan boleh jadi juga nanti visi ke depannya boleh juga ibu bapak kita masuk surga, anak-anak yang soleh dan soleh itu yang mengangkat ibu bapak masuk ke surga. Ini saya selalu mimpikan luar biasa dari seorang pengajar itu, jadi profesi pendidik itu sangat luar biasa. Jadi maka di dalam kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah, pendidikan dan kesehatan adalah menjadi layanan dasar kewajiban pemerintah yang harus diperhatikan. Maka layanan dasar inilah termasuk pendidikan menjadi prioritas. Di satu sisi kita juga sangat butuh para peserta untuk pendidik yang banyak, namun di sisi lain supply yang diberikan dari Kemenpan RB masih belum memuaskan untuk yang kebutuhan guru yang ada di satuan pendidikan yang ada di seluruh kabupaten kota. Ini barangkali harus menjadi PR kita semua bagaimana kita tetap mendoakan bahasanya supaya ibu bapak guru banyak umurnya karena sangat dibutuhkan ilmunya. Jadi dimanapun juga jangan sampai nanti generasinya habis kemudian gurunya berkurang, terus siapa yang akan bertanggung jawab terhadap bangsa negara untuk mencerdaskan bangsa. Demikian saya kira ibu bapak yang saya hormati, saya banggakan. Sekali lagi senang sekali saya berada di tempat ini bertemu dengan bapak sekalian. Mari kita bersemangat, tiada hari tanpa berbuat kebaikan, karena kebaikan itu akan datang kembali kepada kita. Jadi kalau apapun yang terjadi, berbuat baiklah dimanapun kita berada. Insya Allah saya kira apapun yang kita lakukan, kalau lihatnya baik, semua akan baik. Jadi kalimat terakhir dari saya adalah in asantum li anfusikum. Jika Anda berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Wa in asantum falaha, dan jika Anda berbuat buruk kepada orang lain, sesungguhnya sedang berbuat buruk untuk diri juga. Jadi kalau minggu depan, bulan depan, semester depan ingin baik, berbuat baik saja dulu dari hari ini. Demikian barangkali Bapak yang saya hormati, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Loka Karya ke-6 program pendidikan guru penggerak angkatan ke-4 tingkat Kota Bandung secara resmi dibuka. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga langkah dan upaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum menafsi di taqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita menutup acara pembukaan, izinkan kami mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk flashback ya perjalanan kita selama 7 bulan ke belakang. Guru penggerak adalah guru yang sudah melakukan beberapa pergerakan paradigma yang berfokus pada cita-cita nasional. Mari kita jawab bersama. Apakah selama 7 bulan ini sudah kita dapatkan banyak hal baru, pengalaman bermakna dan relasi, memiliki pemikiran yang sama untuk memerdekakan murid-murid kita di sekolah melalui episode Merdeka Belajar serta profil pelajar Pancasila. Menemani refleksi kita di pagi ini, kita doakan semangat, hangatkan gerakan perubahan kita, dan refleksi ini akan ditemani oleh sahabat saya yang